merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Sebab bangsa maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas. Banyak persoalan di negara-negara maju diselesaikan melalui program-program pendidikan. Presiden Joko Widodo ingin membuat lompatan di bidang pendidikan dengan menunjuk profesional muda yang memiliki latar belakang cemerlang. Oleh sebab itu, Nadiem Makarim dipilih untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju ini dikenal berhasil mendirikan dan membesarkan beberapa perusahaan startup di Indonesia. Bahkan, salah satu perusahaan itu kini memiliki nilai valuasi di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 136 triliun rupiah. Di awal jabatannya sebagai menteri, Nadiem melakukan gebrakan dengan menghapus pelaksanaan ujian nasional sebagai standar kelulusan mulai 2021. Tidak sampai di situ, di 100 hari Kabinet Indonesia Maju, Nadiem merangkum program tersebut ke dalam kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Menciptakan ruang-ruang kelas yang partisipatif, yakni guru dan murid semakin baik dalam proses belajar dan mengajar, merupakan bagian yang diharapkan Nadiem muncul dari penerapan program Merdeka Belajar. Ya, kini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu industri 4.0, di mana semua itu berbasis digital, ya, Internet of Things, AI atau Artificial Intelligence, dan tentu saja interconnectedness, di mana dunia semakin menyatu dalam globalisasi. Dan untuk itu tentu saja industri memerlukan tenaga kerja yang jauh berbeda, yang bisa memahami yang namanya disrupsi. Kita memerlukan tenaga kerja yang mau tidak mau harus inovatif, ya, harus kreatif, harus bisa berkolaborasi, harus paham teknologi, dan tentu saja harus paham mengenai data dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja kita harus memperbaiki sistem edukasi kita sehingga kita bisa menciptakan SDM yang terampil, yang bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan masa depan yang diperlukan. Oleh sebab itu kita lihat, ya, bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah memilih seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lain dari yang lain, seorang yang masih muda, masih milenial, dan tentu saja dengan berlatar belakangan teknologi dan inovasi. Dia adalah Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita yang baru, yang diharapkan akan memberikan terobosan baru juga dalam membangun sistem pendidikan kita di Indonesia. Halo Mas Nadiem atau Mas Menteri, ya, sekarang kita bisa menyapanya karena usianya itu masih belum 40 tahun, masih 35, jadi masuk dalam kategori milenial, ya. Nah, saya lihat ini merupakan suatu risk atau keberanian, ya, bagi pemerintah kita untuk memilih seorang seperti Anda. Tapi pasti ada alasannya, karena kita memang harus memiliki terobosan-terobosan baru dalam sistem pendidikan kita sehingga SDM kita bisa jauh lebih kompetitif, ya, bisa memasuki era industri 4.0 ini dengan siap. Sudah kira-kira 100 hari, ya, walaupun ini waktunya untuk membangun pendidikan dalam 100 hari itu mungkin tidak bisa, ya. Bagaimana Mas Nadiem? Apa-apa saja kita sudah tahu, ada yang namanya Merdeka Belajar, ada kampus Merdeka, kemudian ada transformasi dalam BOS. Tapi saya lebih tertarik, ya, dalam 100 hari ini apa-apa saja yang perlu ditanamkan untuk membangun fondasi edukasi yang bisa loncat ke masa depan. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin 100 hari itu waktu yang sangat singkat, ya, untuk memperbaiki pendidikan. Bahkan 5 tahun tidak cukup. Ini makan waktu
regulasi yang bisa menahan perubahan, yang bisa menahan inovasi itu apa saja. Hal-hal yang sifatnya administratif ataupun memaksakan keseragaman dan lain-lain. Jadi itu benar-benar 100 hari semua kebijakan dari asesmen yang merdeka, kampus yang merdeka, dan dana bos yang kemarin dilakukan, itu semuanya adalah step pertama, langkah awal untuk memulai proses kreativitas dan inovasi di dalam setiap sekolah. Jadinya merdeka belajar itu sebenarnya suatu filsafat bahwa di dunia yang akan datang, dunia sekarang dan yang akan datang, adalah keseragaman bukan suatu hal yang akan meningkatkan kualitas. Dan sudah terbukti selama ini ternyata dengan berbagai macam standar, aturan, dan keseragaman itu ternyata tidak menciptakan kualitas. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru. Kita harus mencoba membuat organisasi-organisasi pendidikan kita inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Dan itu tidak bisa terjadi dengan begitu banyaknya birokrasi dan regulasi yang menyangkal orang-orang yang bekerja di pendidikan. Ya, jadi secara konkretnya apa sekat-sekat ataupun regulasi yang harus istilahnya kesampingkan, karena betul sekali yang Nadine tadi katakan ya, Mas Nadine yang tadi katakan bahwa kualitas pendidikan kita kalau kita lihat dari segi ukuran PISA misalnya, kita selalu paling bawah misalnya, walaupun mungkin PISA kurang bisa mencerminkan ya. Dan dari segi dibanding dengan negara-negara tetangga kita, Vietnam, itu kita masih di bawah. Ini kan berarti ada sesuatu yang selama ini tidak jalan. Betul. Dan beberapa hal yang tidak jalan sebenarnya masalahnya. Hampir semua ada masalahnya, Mbak Desi. Tapi banyak sekali hal, contohnya kalau memang angka PISA itu yang standar sistem pendidikan internasional perbandingan kita sangat rendah, itu artinya ada masalah dengan cara kita mengukur keberhasilan di dalam sistem pendidikan kita, yaitu selama ini dari sistem nasional itu namanya UN. Betul. Jadi sudah itu dari yang pertama harus menjadi suatu warning buat kita bahwa walaupun UN kita kayaknya sudah oke, sudah ada sistem assessment yang baik, tapi ternyata waktu dites dengan standar internasional, yaitu kemampuan bernalar, yang sebenarnya penting itu bukan kemampuan menghafal yang sekarang ditekankan sistem pendidikan kita karena adanya assessment secara nasional ini seperti UN. Itu terjadilah suatu gap. Nah, kelihatan sekarang gap ini. Jadinya kita harus mempertanyakan apa sebenarnya fungsinya tes ujian nasional yang ada sekarang. Makanya itu dulu harus kita ubah menjadi lebih mendekati soal-soal dan kriteria seperti bisa, yaitu bukan kemampuan menghafal. Kalau bahasa bukan kemampuan untuk mengerti gramatika, bukan kemampuan untuk mengerti ini kosakata yang terbaik, cara menyusun kalimat seperti ini, tapi bagaimana anak itu bisa mengerti suatu bahan bacaan, bisa menganalisa makna daripada bacaan itu. Contoh kalau numerasi misalnya, bukannya dia mengerti konsep-konsep matematika yang sangat tinggi dan sangat sulit dan bisa menghitung-hitung di otaknya dia secara cepat. Untuk numerasi adalah bagaimana anak itu bisa menggunakan konsep-konsep berhitung dalam memecahkan suatu masalah yang real dalam suatu konteks. Itu sangat berbeda. Yang dibutuhkan di dunia masa depan adalah kemampuan bernalar, problem solving, problem solving, critical thinking, dan juga inilah collaboration dan inovasi, kreativitas. Ini kan semua skill ya. Jadi dengan Merdeka Belajar terhadap sesama itu apa? Itu hal-hal yang sangat sulit diukur dengan dinamika. Makanya yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas-aktivitas di dalam kelas itu partisipatif, bukannya pasif. Ya, kuncinya adalah di depan berceramah, mengajar, dan murid semua mendengarkan, bukan seperti itu lagi. betul. Sekarang ini metodenya adalah ada silabus yang dikontrol secara pusat. Itu ada materi
dia olah lagi, dia buat penilaian sendiri. Dari proses itulah guru mulai mengerti esensi dari pembelajaran kurikulum itu. Baru setelah itu dengan muridnya pun harus berpartisipasi dalam proses itu, harus berdiskusi, bertanya, muridnya yang harus presentasi, menyebut lagi apa yang dibicarakan oleh guru. Perdebatan harus terjadi dan juga harus banyak tanya, banyak coba, banyak berkarya. Ini esensi pembelajaran itu bukan pasif. Active learning adalah di mana murid dan guru bersama-sama sejajar melalui proses pembelajaran. Oke, jadi mungkin bayangan dari kelas masa depan atau kelas yang mulai sekarang harus kita bangun itu seperti apa? Jadi dari mungkin setting kursi, mejanya, atau bahkan mungkin tidak perlu ada papan tulis di depan dan lain sebagainya, itu dalam pemikiran Mas Nadiem itu seperti apa? Jadi peran dari guru itu sendiri, dan lebih penting lagi apa-apa saja mata pelajaran istilahnya yang menjadi bagian dari substansif ya dari kurikulumnya. Saya senang Mbak Desi bilang mengenai mata pelajaran, karena ini kita berbicara ke depannya. Ya. Ini adalah mungkin visi Yang harus sudah kita siapkan. yang mulai dari sekarang kita mulai bergerak ke sana, tapi ini memang ke arah kayak 20 tahun ke depan. Jadi kalau Mbak Desi tanya saya seperti apa idealnya, yang pertama adalah menarik mata pelajaran. Arahnya sebenarnya di mana semua sekolah di sistem pendidikan yang baik ini sekarang arah ke sana adalah kontennya itu bisa macam-macam. Jadi mata pelajarannya malah yang bisa terus berubah, nggak masalah. Tapi cara penyampaian, cara proses di dalam classroom, cara didiskusikan, cara dinilai, itu fokusnya pedagoginya itu bakal berubah. Pedagogi mungkin ini kuncinya ya dari Pedagoginya itu bakal berubah. Di mana bukan hanya satu arah antara si guru mengajar knowledge kepada anak, tapi anak itu bisa belajar dari berbagai macam sumber difasilitasi